yang mau coba permainan ala si bolang negeri baru. Selamat datang di kolam tempat bermainku. Namanya Curug Jepun. Buat kami, ini tempat bermain paling asik di Kabupaten Waikanan. Awas, minggir! Aku tinggal di Desa Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, kampungku menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Kabupaten Waikanan. Kami warga asli suku Lampung yang sudah menetap di sini sejak ratusan tahun yang lalu. Oh iya teman, aliran air Sungai Tangkas berasal dari beberapa anak sungai. Salah satunya Sungai Kakayan. Meski tidak sebesar Sungai Tangkas, sungai ini menjadi tempat terbaik berburu ikan. Ayo teman-teman, semangat! Loh, itu kakakku mau kemana ya? Ya ada ngapi ya? Nyaga nuang nyiwi saya duda. Ngapi pengen uai? Saya pengen uai. Hah? Jang dang. Nah yuk ngapi kan dikain mbak. Waduh, bisa bahaya ini. Aku nggak boleh membiarkan kakak melanjutkan rencananya. Ayo teman, ikut aku. Ya. Dan ditua batang nyiwi sina. Sedangkan nyak di kain kosi di Gunung Usah. Lang, batang nyiwi sa kak tuha. Lagi pula mak dok buahna lagi. Lam hagawat acara. Jadi tagan kelas ikam nuang na. Oh, mak berbuah si Jayu. Iya, mak berbuah si Jayu. Aku jadi ingat kata kakek. Kelapa punya banyak manfaat. Tidak hanya buahnya, tapi batang dan daunnya. Itu sebabnya kakek atau sidiku sangat senang menanam pohon kelapa. Sejak kecil, aku sering sekali diajak kakek menanam pohon kelapa. Katanya, semakin banyak memiliki batang kelapa, sama artinya dengan memiliki banyak tabungan. Ya, itu tabungan yang akan sangat berguna untuk masa depan. Lang, tagan kolah batang sa dituang. Lagian si dimu nanam naya, mak saijo. Ya adalah ya, tualah. Nah, kena kita. Poh. Om tuang poh. Tapi, kalau harus dimanfaatkan sekarang, tak apalah. Yuk kawan, kita bantu kakak. Saat memotong batang nyiwi atau kelapa, kami biasa menggunakan tali. Tali kami ikat pada ujung batang dan kami tarik ke arah yang kami inginkan. Dengan begini, kelapa bisa tumbang dan tidak merusak batang tanaman lain di sekitarnya. Ayo tarik! 1, 2. Awas, minggir! Teman, batang kelapa ini sengaja kami tebang untuk mendapatkan umbutnya. Ayo, teman di rumah tahu tidak? Di mana letak umbut kelapa? Gabing atau umbut kelapa muda terletak pada pangkal pelepah. Posisinya ada di ujung batang kelapa. Nah, ini dia teman, yang kami sebut umbut kelapa atau gabing. Setelah memotong dan membuka beberapa pelepah, kami akan mendapatkan umbutnya. Bagian ini biasanya memiliki warna yang lebih terang dengan tekstur yang renyah. Lang. Poh, tolong iya ngusung samulang poh. Poh. Nyai mulang yo. Ayo kak, sini biar aku bantu bawa. Wak, sewa titipan kabing. Kilo kue. Baik kok. Teman,
ada banyak olahan yang bisa kami buat dari bahan gabing. Salah satunya kue simpok gabing. Bahannya tepung gandum, tepung aci, gula pasir, susu, bawang, telur ayam, dan bumbu lada. Membuat kue ini dilakukan dengan 2 tahap, membuat isian dan kulit. Aku dan Putra sedang membantu nenek membuat adonan kulit. Bahannya tepung gandum, tepung aci, susu kental manis, gula dan minyak. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Tambahkan telur dan sedikit garam. Di sini ada garam munis nah. Sekilas adonan ini mirip dengan adonan bahan kulit lumpia. Ini dia bedanya. Adonan kami buat dengan beberapa warna supaya membuat tampilannya menjadi lebih menarik. Lain bahan membuat kulit, lain pula bahan membuat isian kue. Isian kue dibuat dari bahan gabing yang dicincang halus. Biar rasanya semakin nikmat, kakak menambahkan bumbu halus dari merica dan bawang. Nah, baru deh gabing Caca dimasak bersama dengan bumbu halus. Aduk sebentar dan tinggal tunggu matang. Dari aromanya, gabing berbumbu ini punya rasa pedas. Tapi bukan pedas cabai, melainkan pedas merica. Nah, sudah matang nih. Setelah isian jadi, sekarang kami akan membuat kulitnya. Jangan lupa oleskan minyak pada wajan, supaya adonan tidak lengket dan gosong. Selanjutnya, angkat dan putar wajan supaya adonan melebar dan tipis. Gak perlu lama, adonan bisa diangkat kurang dari 5 menit. Kita putar lagi. Tandanya kalau sudah mulai gosong di bagian pinggir. Seperti ini. Terakhir, masukkan isian ke dalam lembaran adonan yang sudah matang. Dan lipat seperti ini. Gimana teman? Gampang kan? Ini dia teman, kue simpok gabing ala Sibolang Negeri Baru. Ya, kalian sah. Ya, si japahan ajak kabing. Bangit, Wak. Selamat makan. Semoga Paman, Bibi, dan semua tamu suka dengan kue simpok gabing buatan kami. Aku mau cobain juga Yuk teman, jangan malu-malu. Enak. Rasanya nikmat banget. Sedikit pedas, tapi justru bikin semakin penasaran. Astaga, Kurnia dalam bahaya. Ayo teman, cepat tolong dia. Gimana ini? Aliran sungainya terlalu deras. Kami jadi kewalahan mengejarnya. Bapi kuti. Kurnia, Kondom. Nah, nyapa yo. ayo kak, cepat bantu kami. Tunggu di sana. Pegang bambunya, Kur. Akhirnya, syukurlah kami berhasil menolong Kurnia. Kor niku jamidok sayang-sayan. Ajak sikam niku jamidok sayang-sayan dan sayang-sayan yo. Lang, nya inayon. Midong lang. Manuk lang. Agut dalang. Nya alau lang. Ya lucu nya tekalem lang. Ay. Manuk lang. Aduh Kor, dang sedih. Nanti Debi munih manuk memulang aku sangka na. Dang sedih lagi yo. Teman apa ya? Manuk na mulang yai. Teman. Nanti mulang nanti Debi. Iya teman. Nah, ganta kamago akan pa. Pasti betul kan? Iyo nya ino
Yai. Oh, yang ada kira apa? Bener Kak, Kurnia pasti lapar banget. Cari makanan, tentu saja ini ide yang tepat. Nah, itu dia buahnya. Sekarang saatnya kami berbagi tugas. Lang yo. Awas, hati-hati Kak. Cari pijakan dan pegangan yang kuat ya. Sini Kak, aku bantu. Mantap. Kakakku memang keren. Teman, ternyata benar kata Bapak. Pohon cempedaknya tidak berbuah lebat seperti biasanya. Mungkin karena musim buah sudah hampir selesai. Ini Kak, hati-hati jangan sampai jatuh ya. Teman, cempedak atau yang biasa kami sebut nakan-nakan ini mirip banget sama nangka. Hanya ukurannya yang lebih kecil dengan bau menyengat mirip durian. Awas, hati-hati ya Kak. Teman, kami akan membawa buah ini pulang untuk dimasak. Berangkat! Ternyata bibiku sudah menyiapkan semua bahan yang kami butuhkan. Mulai dari margarin, pengembang kue, gula pasir, tepung sagu, telur ayam, dan tentu saja buah nakan-nakan. Pisahkan daging dan biji buah nakan-nakannya ya. Gak seperti biji nangka yang dengan mudah bisa dipisahkan dengan dagingnya. Memisahkan biji cempedak lumayan sulit. Ini karena daging buah cempedak memiliki serat halus dan bertekstur lembut. Jadi antara biji dan daging buahnya sering menempel kuat. Kami harus membuat selai nakan-nakannya dulu nih. Nah, saat masak selai ini, kakak bilang gak perlu menambahkan minyak atau air. Karena setelah wajannya panas, gula akan mencair dengan sendirinya. Aduk terus sampai nakan-nakan berubah warna dan tercampur dengan gula. Sambil menunggu selai matang, Bibi sedang membuat adonan kue. Cara membuat adonannya mirip seperti kalau kami membuat kue bolu. Bahannya telur ayam, gula pasir, pengembang kue, lalu margarin. Kocok semua sampai tercampur. Jangan mengocok terlalu lama, karena bisa membuat adonannya pecah. Nanti kuenya malah jadi bantat atau keras. Masukkan tepung perlahan, lalu kocok lagi. Menambahkan tepung harus dilakukan terakhir dan bertahap supaya adonannya tercampur rata. Yang namanya kue lapis kurang lengkap jika tanpa pewarna. Benar tidak teman? Ada yang unik dari proses pembuatan kue lapis kami kali ini. Kue tidak dimatangkan dengan cara di oven atau dikukus, melainkan dikokop. Ini dia bentuk si kokop, alat panggang tradisional dari bahan gerabah yang berbentuk mirip sekali dengan tutup panci. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran loyang kue. Cara menggunakannya mudah kok. Siapkan bara api, kemudian panaskan kokop di atasnya. Udara panas akan terperangkap di dalam kokop dan mematangkan kuenya. Setelah adonan dituang ke loyang, tutup loyang dengan kokop yang sudah panas. Tunggu sampai lapisan kue lapis matang. Baru setelah itu tambahkan lapisan kue dengan warna yang lain. Jangan lupa oleskan selai nakan-nakannya. Tutup kembali loyang dengan kokop panas berikutnya. Lakukan berulang sampai lapisan kue terus bertambah tebal. Ini dia teman, kue lapis nakan-nakan. Jajanan nikmat yang sedap dipandang. Selamat makan. Rasanya lebih enak dari kue yang biasa dibeli kakak di pasar. Enak banget. Manisnya pas.
Apalagi rasa selai cempedaknya. Enak banget. Tuh kan, teman dan kakakku juga suka. Kami semua suka. Mantap! Hari ini kami sedang menyiapkan bekal untuk dibawa ke Talang. Tapi sebelum berangkat, kami harus petik buah kepayang dulu. Buah kepayang dikenal juga dengan nama kluwek. Ada juga yang menyebutnya picung atau buah pangi. Nah, kalau di tempat kalian apa namanya? Pohon kepayang tumbuh subur di kampungku. Malah ada pohon kepayang yang tingginya lebih dari 60 meter loh. Nah, supaya buahnya nggak pecah saat dijatuhkan, kami harus menggunakan sarung sebagai penadahnya. Orang dulu memanfaatkan racun pada biji kepayang untuk berburu, yaitu dengan mengoleskannya di mata anak panah. Nah, karena si kepayang ini suka membuat mabuk, sebelum dijadikan bumbu masak, kami harus menghilangkan racun asam sianida yang terkandung di dalamnya. Begini nih caranya supaya racun kepayang hilang. Ambil bijinya, lalu rebus sampai mendidih. Coba Kiai masak segala hijaunya, sampai masak menok. Kamu lupa saya yo. Awas lang, hati-hati lang, punggung lang. Panas. Mbak ingat lang, sabar. Eits, tapi nggak gampang loh memisahkan daging dan biji kepayang. Ini karena kulit kepayang keras banget. Makanya kami harus merebusnya seperti ini. Kalau sudah direbus, daging kepayangnya jadi lebih kenyal. Jadi saat kulit bijinya dipecah, dagingnya tidak berhamburan. Tapi ini belum selesai loh. Proses perebusan ini hanya menghilangkan 30% racun asam sianidanya. Nah, biar benar-benar aman dikonsumsi, setelah direbus, kepayangnya harus direndam dulu. Biar hemat air, merendam kepayangnya harus di aliran air sungai selama lebih dari 2 hari 2 malam. Dengan berendam di air yang terus mengalir, maka racun asam sianida baru bisa hilang dan kepayangnya aman untuk dijadikan bumbu masak. Oh iya teman, ini nih daging kepayang yang sudah bisa diolah. Warnanya jadi lebih cerah dengan tekstur yang lebih kenyal. Sip, sekarang saatnya menggunakan si kepayang ini jadi bumbu masakan iwate getumbulu. Dalam bahasa Indonesia, artinya ikan masak dalam bambu. Bahannya ada ikan gabus, tomat, dan daun kemangi. Jangan lupa kluwek atau daging biji kepayangnya. Ikan gabus kami pilih karena dagingnya lembut. Cocok sekali dicampur dengan kepayang yang punya cita rasa dan aroma khas. Seperti namanya, iwate getumbulu, kami akan memasak ikannya di dalam bambu. Biar rasanya enak dan bumbu meresap ke dalam daging ikan, kami harus memberinya bumbu dulu. Bambu juga dipakai untuk memasak nasi atau ketan. Bahkan kata bapakku, dulu orang pergi ke kebun biasa membawa bekal makanan dengan cara seperti ini. Selain karena lebih praktis, juga ramah lingkungan. Mantap kan? Nah, beres nih. Jangan lupa tutup ujungnya ya, biar ikan cepat matang. Baru deh, ikan bisa mulai dipanggang. Jangan lupa putar-putar terus bambunya ya,
supaya nggak gosong dan bambunya nggak pecah. Nah, kalau permukaan bambu mulai layu atau kering, ini tandanya masakannya sudah matang. Tada! Ini dia teman, iwa tege tumbulu. Masakan nikmat berbahan ikan gabus dengan bumbu kepayang. Selamat makan! Iwa tege tumbulu. Rasanya top banget. Baik kan? Daging ikannya empuk, bumbunya meresap sampai ke daging. Apalagi kepayangnya. Tuh, bikin pengen nambah terus.